Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi istiqomah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman dan kemudahan untuk mempelajari kaidah-kaidah yang akan kita pelajari sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan bisa memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafun saleh. Tayyib ikhwati fillah, kita akan melanjutkan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan praktek menentukan mudhaf ilaih dalam kalimat. Kalau sebelumnya kita pertemuan kemarin apa Pak? Yaitu mengi'rab. Caranya mengi'rab mudhaf ilaih kemarin sudah kita sampaikan. Dan sedikit mengingatkan, ada beberapa catatan tentang mudhaf ilaih. Yang pertama, mudhaf. Di antara catatannya apa, Pak? Harus bukan termasuk isim ma'rifat. Bukan termasuk isim ma'rifat. Itu di antara catatan mudhaf. Sehingga yang namanya mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Demikian juga yang namanya mudhaf tidak boleh berupa alam, nama, dhamir, isim isyarah, isim mausul. Itu kan isim-isim ma'rifat. Kemudian catatan yang kedua, untuk mudhaf tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Catatan yang ketiga, mudhaf i'rabnya sesuai tergantung kedudukan dalam kalimat. Untuk mudhaf i'rabnya ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Karena nanti ada yang jadi mubtada, ada yang jadi fa'il, ada yang terletak setelah huruf jar, ada yang jadi maf'ul bih. Sehingga untuk mudhaf i'rabnya menyesuaikan kedudukan dalam kalimat. Sehingga mudhaf ini bukan kedudukan yang menentukan i'rab. Beda dengan mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih menentukan i'rab isim kata yang jadi mudhafun ilaih. Itu 3 catatan untuk mudhaf ilaih. Untuk apa? Mudhaf. Untuk mudhaf ilaih catatannya diantaranya i'rab mudhafun ilaih pasti majrur. Kedua, mudhafun ilaih boleh nakirah, boleh ma'rifat. Ini diantara catatan yang berkaitan dengan mudhafun ilaih. Sekarang kita ingin mempraktekkan seperti apa menentukan mudhaf ilaih dalam kalimat. Kita menggunakan surat apa nih? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul artasipun apa? Katakanlah a'udzu. Aku berlindung bi dengan Rabb. Rabb artasipun bisa Khalik, bisa Malik, bisa Mudabbir. Aku berlindung dengan Rabb manusia. Taib.
ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama dulu, kira-kira dalam ayat yang pertama surat An-Nas ini ada enggak mudhaf ilaihnya? Enten mboten? Ada. Yang putih, Pak? Apa? Qul a'udzu birabbin nas, susunan mudhaf ilaihnya adalah yang Rabbi an-nasi. Rabbi disebut mudhafun, an-nasi mudhafun ilai. Kata majmu' dua kata yang digabungkan sehingga membentuk kalimat susunan kata yang maknanya saling melengkapi. Rabb manusia, pencipta manusia, artinya nyambung dua kata tersebut. Dan kalau kita timbang dengan kaidah mudhaf ilaih, yaitu dua isim. Pengertian mudhaf ilaih, dua isim. Rabbi isim, an-nasi isim. Rabb diketahui keisimannya dari mana, Pak? Dari terletak setelah harfu jarrin. Apa huruf jarnya? Bi. Bi ini adalah harfu jarrin dan huruf jar alamat khusus untuk isim. Ada huruf jar pasti setelahnya isim. Enggak mungkin huruf jar setelahnya fi'lun atau harfun. Nah, dua isim. Kalau ini diketahui dari alif lam dan dari maknanya menunjukkan manusia. Dua isim digabungkan, tidak ada pemisah, Pak. Kemudian artinya saling melengkapi. Catatan mudhaf ilaih kena semua. Rabb bukan termasuk isim-isim yang ma'rifat. Kemudian dia tidak ditanwin. Ini, Pak. Seharusnya kan kalau nggak ada alif lam dia tanwin, Rabbin. Tapi mengapa ini kok nggak ada alif lam dia nggak ditanwin? Karena dia mudhaf. I'rabnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Nah, di sini Rabbi mudhaf. I'rabnya apa, Pak? Marfu', mansub atau majrur? Majrur, karena terletak setelah huruf jar. Kalau mengi'rabnya gimana? Rabbi ismun majrurun, terus bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu mufradun. Sambil murojaah bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu mufradun. Dia tidak termasuk alif lam, kemudian tidak tanwin, i'rabnya sesuai kedudukan dalam kalimat. Kemudian untuk an-nas inilah yang dia mudhafun ilaih. Kalau kita sudah tahu an-nas ini dia mudhafun ilaih, maka otomatis kita bisa menentukan i'rabnya. Isim yang jadi mudhaf ilaih, maka i'rabnya apa, Pak? Majrur. Alamat jarnya an-nas apa, Pak? Lihat dulu jenis isimnya, termasuk mufrad. Mufrad atau jamak, Pak? An-nas itu jamak yang menyelisih kias. Enggak ada kiasnya, enggak ada kaidahnya, jamak taksir. Yang menyelisih kias. Mufradnya insan. Insan jamaknya nasun, ya. Dia masuk jam'u taksir atau mufrad. Ya, nanti kita lihat dulu. Kita murojaah dulu, Pak. Kita katakan ini
Anas mufrad dulu. Anas jenis isimnya masuk pada mufrad. Kalau jenisnya mufrad maka alamat jarnya ketemu. Isim mufrad ketika majrur tanda jarnya dengan kasroh. Makanya di sini dibaca dengan kasroh an-nasi. Ya. Qul a'udzu birabbin nasi. Ayat yang kedua. Malikin nasi. Malikin nasi. Cuma dua kata ini, Pak. Dua kata ini kira-kira ada enggak mudhaf ilaihnya? Malik ismun fi'lun am harfun. Artinya Malikin nas adalah raja manusia. Dua kata, Malik ismun fi'lun atau harfun. Ismun ya, raja ya. Ismun, Anas ismun. Thayyib, dua isim ini apakah susunan mudhaf ilaih? Raja manusia. Dilihat maknanya iya. Dua isim yang digabungkan maknanya saling melengkapi. Maknanya saling melengkapi. Kemudian untuk Malik di sini dia bukan termasuk isim ma'rifat, kemudian tidak ditanwin. Ini Pak, ciri-cirinya padahal dia kosong dari alif lam. Kok enggak ditanwin? Tanda kalau dia itu mudhaf. Kan kalau enggak ada alif lamnya biasanya tanwin. Ini kok enggak ada alif lam, enggak ditanwin, tanda dia jadi mudhaf maliknya. Kalau dia itu mudhaf berarti Anas mudhafun ilaih. Adapun i'rabnya jadi apa nih, Pak? Hah? Siapa yang jawab tadi? Apa? Badal. Mubdal minhunya Rabbi. Tayyib, na'am. Ini sebenarnya juga sudah pernah disampaikan badal, Pak. Sudah ya. Malik badal, intinya badal. Di sini mengikuti i'rabnya Rabbi, Pak. Dia termasuk tabi, pengikut i'rab sebelumnya Rabbi di sini. Rabb manusia itu siapa, Pak? Malikin nas. Gimana? Malikin nas, Malik dengan Rabb satu ya. Ya, pengganti. Kemudian Anas ini mudhafun ilaih. Dua isim yang digabungkan maknanya saling melengkapi. Ini saling melengkapi, nyambung, tidak rusak kalau digabung artinya, menunjukkan dia mudhaf ilaih. Nah, Malikin nas, Anas nanti mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. Ini saya masih ragu-ragu untuk Anas apakah mufrad atau nanti jamak taksir. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilah ismun, sesembahan, atau ilah maknanya ma'luhun, yang diibadahi. Yang diibadahi dia menunjukkan sifat, betul Pak? Kalau artinya yang diibadahi berarti dia sifat, bermakna sifat, dan sifat termasuk makna yang pengertian isim. Pengertian isim menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat. Di sini ilah bermakna ma'luhun, yang diibadai berarti dia sifat, sehingga dia ismun. An-nasi juga
ismun. Ilahinnas sesembahan manusia. Dua kata, keduanya isim, maknanya saling melengkapi. Kata majmu' berarti dia mudhaf ilaih. Ilah dia i'rabnya sama seperti ini nanti, dia jadi badal. Untuk annas jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ilahnya mudhaf. Kedudukan dalam kalimat jadi badal. Ilahinas. Berarti sudah 3 susunan mudhaf ilaih. Ketiganya mudhaf ilaih yang terbentuk dari isim nakirah dan ma'rifat. Ini yang mudhaf ma'rifat semua di sini. Anas. Adapun untuk robnya mudhafnya kosong dari alif lam semua. Berikutnya ilahinnas min. Min syarril waswasil khannas. Ada 4 kata. Min harfun, dia harfu jarrin. Syarri ismun fi'lun am harfun? Ismun. Kenapa Pak? Terletak setelah harfu jarrin min. Ini huruf jar. Ciri khusus isim, maksudnya ciri khusus isim ada huruf jar pasti setelahnya ismun. Al-waswasi ismun ada alif lam, al-khannas juga ismun ada alif lamnya. Dari keburukan bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi. Al-khannas yang banyak bersembunyi. Dari bisikan-bisikan syaitan yang sering bersembunyi. Enten mboten di sini mudhaf ilaihnya? Enten? Yang mana Pak? Syarril waswasi. Syarri dan al-waswasi. Syarri di sini mudhaf, al-waswasi mudhafun ilaihi. Dari kejahatan, keburukan, bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kalau al-waswasi dan al-khannas bisa enggak di sini mudhaf, di sini mudhaf ilaih, Pak? Bisa tidak? Bisa. Kenapa, Pak? Karena kalau ini mau dikatakan mudhaf ada alif lam thayyib. Ya. Ini kita mau katakan mudhaf, al-khannasnya mudhafun ilaih tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada alif lam. Ingat, untuk catatan mudhaf itu dikosongkan dari alif lam atau bukan termasuk jenis-jenis ma'rifat. Nah, itu. Sehingga tidak bisa dikatakan mudhaf ilaih walaupun seakan-akan kata majmu'. Na'at man'ut kata majmu' itu enggak? Dalam bahasa Indonesia. Kalau na'at man'ut itu memang dua-duanya isim, artinya nyambung, tapi yang kedua harus sifat, ya. Yang kedua harus sifat. Untuk mudhafun ilaih itu bukan sifat. Ingat, ya. Itu yang membedakan tuh di antara na'at dan mudhaf ilaih. Di sini al-khannas sifat,
yang banyak bersembunyi, yang sering bersembunyi sifat. Untuk mudhaf ilaih itu yang bukan sifat. Min syarril waswasil khannas, terus alladzi yuwaswisu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yang. Alladzi termasuk isim apa? Isim mausul ya. Nakirah atau ma'rifat, Pak? Ma'rifat. Alladzi isim mausul dan termasuk isim ma'rifat. Yuwaswisu isim dia, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Sudur, dada-dada, jamak taksir dari sodrun, an-nasi, dada-dada manusia, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, kalian nih dari golongan jin dan manusia. Dua ayat ini ada enggak mudhaf ilaihnya? Ada. Yang mana, Pak? Sudurin nas. Taib. Di situ tandanya, caranya dua isim. Yang pertama kosong dari alif lam, yang kedua ma'rifat. Atau dua isim yang digabungkan maknanya saling melengkapi. Dada manusia atau dada manusia. Ini kan saling melengkapi, nyambung, tidak rusak kalau artinya digabung. Sudur i'rabnya apa, Pak, di sini, Pak? Raf'un, jarun atau mansubun? Jarun, kenapa, Pak? Terletak setelah harfu jarin fi. Fi sudur. Sudur i'rabnya majrur karena terletak setelah huruf jar. Alamat jarnya apa? Tanda jarnya. Lihat dulu jenis isimnya. Tadi saya katakan sudur jenis isimnya jamak taksir. Jamak taksir kalau jar tandanya dengan kasroh, makanya di sini dibaca kasroh. Sudur ismun majrurun, terus bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu jam'u taksirin. An-nasi mudhafun ilaih. An-nasi mudhafun ilaih. Adapun minal jinnati wan nas, ini tidak ada mudhaf ilaih. Ini harfu jarrin, berarti dia ismun majrurun bi min. Wan nas ini nanti namanya ataf ma'tuf alaih al-jannah. Al-jinnah. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa susunan mudhaf ilaih dan semuanya yang berupa susunan kosong dari alif lam dengan isim ma'rifat. Sehingga kalau kita itu mendapatkan dua isim, yang pertama kosong dari alif lam, yang kedua
Fat berarti kemungkinan besar atau 95% mudhaf ilaih. Rabbinas, Robnya kosong dari alif lam, An-nas ma'rifat, mudhaf ilaih. Malikin nas, Malik kosong dari alif lam, An-nas ma'rifat. Di sini ilahin nas, ilahnya kosong dari alif lam, An-nasnya ma'rifat karena alif lam. Syarril waswas, syarri mudhaf, al waswas mudhaf ilaih, mudhafnya kosong dari alif lam, al waswasnya mudhaf ilaihnya ma'rifat karena alif lam. Sudurin nas, sudurnya kosong dari alif lam nakirah, an-nasnya ma'rifat karena alif lam. Ini menunjukkan setiap mendapatkan dua isim, ingat dua-duanya harus isim. Pertama kosong dari alif lam, yang kedua ma'rifat, ciri itu mudhaf ilaih. Tapi nanti apa? Setelah ini tahu, oh ini kosong pertama, dia kosong dari alif lam, keduanya ma'rifat, betul nggak mudhaf ilaih? Diartikan saling melengkapi, tidak dua isim tersebut. Nyambung tidak, rusak tidak. Kalau rusak berarti nanti bukan mudhaf ilaih. Sekarang ganti yang lain, Pak. Kalau kasusnya tidak bisa mengartikan, gimana? Tidak bisa mengartikan. Kalau tidak bisa mengartikan, bertahap, Pak. Ya, bertahap dulu. Ada yang lain? Yang mau bertanya silakan, monggo. Kalau belajar dari teori tadi mudhaf ilaih tentang birobin nas itu juga memang sudah paham. Tapi kalau kita memahami makna birobi itu yang dimaksudkan Allah ya itu ya. Iya. Apa itu? Kok itu disebut nakirah, itu saya agak bingung itu. Padahal kan Allah sudah tertentu itu. Kalau Allahnya itu sudah alam. Kalau Robnya itu kan Robnya alam belum itu. Rob di situ termasuk asmaullah tidak, Pak? Tidak ya. Bukan. Rob tidak termasuk nama Allah. Ya dia sifat, Pak. Dia sifat. Yang namanya Rob itu kan bermakna Khaliq, berarti kan pencipta manusia. Juga dimaknakan mencakup tiga makna: Malik, raja manusia; Mudabbir, pengatur manusia. Itu makna Rob. Sifat nih, Pak ya. Sifat yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa juga digunakan untuk makhluk. Ada seperti dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf itu yang bunyinya gimana, itu Rob, itu maksudnya raja. Rajanya ketika rajanya Nabi Yusuf itu. Ada yang lain, Pak? Pertanyaan berkaitan dengan mudhaf ilaih? Sekarang saya beri ayat Al-Fatihah, jenengan coba tunjukkan nanti mana yang mudhaf ilaih. Kalau pengennya nih setiap megang Al-Quran gitu, Pak, lebih cepat gitu kan. Tapi ini nggak persiapan megang Al-Quran gitu. Ini praktek mudhaf ilaih, insyaallah cuman pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita
pindah pembahasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya tanya dulu Pak, ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin berapa kata dulu? Imasnya dulu nih. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin berapa kata? 4. Udah ya 4 ya? 4. Enggak terus Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin berapa kata Pak? Yes, terserah jadi kan? 5. Terus monggo Pak. 5 sama li. Kalau jangan Pak 5, mantap 5. Enggak sama li. Pasti 5. Baik. Kita hitung kata pertama apa? Alhamdulillah. Kata kedua li, harfu jarrin li. Kata ketiga Allahi. Kata keempat Rabbi. Kata kelima al-alamin. Enten boten susunan mudhof ilaihnya. Monggo Pak. Enten. Yang mana Pak? Rabbil alamin. Mengetahuinya jenengan dari apa Pak? Cara mengetahuinya? Mungkin dari maknanya, pokoknya yang sudah kita sampaikan. Karena untuk mengetahuinya kan tidak dari satu jalan, gimana Pak? Cara mengetahuinya tidak hanya satu arah, tadi beberapa cara. Berbuat? Termasuk isim. Dua-duanya termasuk isim. Maknanya saling melengkapi, bisa. Ya kan, pakai pengertian susunan mudhof ilaih, dua isim yang maknanya saling melengkapi. Ada cara yang lain, yaitu apa? Karena dua-duanya Rabbil Alamin, dua isim, yang pertama nakirah kosong tidak alif lam, yang kedua ma'rifat. Itu cara yang kedua. Rabbil Alamin. Sehingga di sini ada satu susunan mudhof ilaih, atau ada mudhof ilaih satu. Al-alamin mudhofun ilaih. Untuk mengi'rabnya Pak Joko nggih. Sinten jenengan? Pak Joko nggih? Pak Budi. Oh nggih. Moga Pak Budi. Al-alamin i'rabnya dia sudah tahu al-alamin mudhof ilaih, berarti i'rabnya apa Pak? Majrur. Alamat jarnya ya, kenapa Pak? Jamak mudzakkar. Thayyib. Jamak mudzakkar. Al-alamin mudhafun ilaih, kedudukannya mudhaf ilaih. Kalau sudah tahu dia mudhaf ilaih, berarti tahu i'rabnya. Yang namanya mudhaf ilaih pasti majrur. Apa alamat jarnya? Lihat jenis isimnya, dia termasuk jamak. Jamak mudzakkar yang diakhiri, yang ditambahkan wawunun atau ya'nun. Jamak mudzakkar. Karena dia jamak mudzakkar, maka tanda jarnya dengan ya. Nah, inilah ya di sini itu menjadi alamat jarnya. Mufradnya apa Pak? Alamun. Mufradnya. Jamaknya alamuna.
Dan ini kalau mau dikatakan jamak mudzakkar salim ditambah salim itu enggak tepat. Ini cuma tambahan aja Pak ya. Enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Karena untuk dikatakan jamak mudzakkar salim ditambahkan salim itu harus memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya? Persyaratan jamak mudzakkar salim itu diantaranya nama laki-laki yang tidak diakhiri takmar butoh. Alam termasuk nama laki-laki Pak? Nama orang maksudnya, nama orang laki-laki? Tidak. Atau kalau dia bukan nama, yang kedua sifat untuk laki-laki yang berakal. Dia sifat bukan Pak? Tidak. Kalau dua ini enggak terpenuhi, itu tidak bisa disebut atau tidak boleh ditambahkan salim. Nanti masuk pada jamak mudzakkar mulhaq. Makanya seringnya saya hanya mengatakan jamak mudzakkar saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dua-duanya isim. Apakah dua isim ini dikatakan mudhaf ilaih bisa? Tidak bisa. Alasannya isim yang pertama ada alif lam. Ada alif lam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tiga kata. Kata pertama Malik, kata kedua Yaum, kata ketiga Ad-Din. Malik raja, Yaum hari, Ad-Din bermana napa niki? Pembalasan, al-jaza. Ad-Din di sini bermana al-jaza, bukan at-tadzallul wal khudu'. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Tiga kata. Dan tiga kata ini semuanya isim, betul Pak? Ad-Din ada alif lam. Yaum menunjukkan keterangan waktu. Makna isim yang keenam, yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu. Keterangan waktu hari. Malik raja, isim juga. Tiga-tiganya isim. Saya tanya, ini kayaknya sepakat ada mudhaf ilaihnya. Kayaknya sepakat semua nih. Gimana Pak? Sepakat ya? Sepakat. Cuman saya pengen tanya, mudhaf ilaihnya ada berapa? Nah ini, yang ini saya tanyakan nih. Baris kedua, monggo Pak. Mudhaf ilaihnya yakin ada nggih Pak nggih? Yakin ada berapa Pak? Belum tahu. Baik. Enggak apa-apa Pak, monggo. Ini yang belakang, baris kedua. Mudhaf ilaihnya Yaum ada berapa? Mudhaf ilaihnya ada berapa? Itu aja. Mudhaf ilaihnya ada berapa? Dua. Satu. Dua. Satu. Belakang ada berapa? Satu. Apa? Satu. Yang mana Pak? Satu ini? Yang mana?
Mudhaf ilaihnya ada satu yang ad-din. Thayyib, betul. Ini adalah mudhafun ilaih. Karena apa? Ini isim, kosong dari alif lam, ma'rifat karena ada alif lam. Itu ciri-ciri mudhaf ilaih. Dan maknanya nyambung, hari pembalasan, nyambung, saling melengkapi, ya kan? Maka itu mudhaf ilaih. Yaumiddin. Tapi ini juga jadi mudhafun ilaih, sehingga yang jawab dua itu betul. Ini juga jadi mudhafun ilaih. Kok bisa? Karena Malik isim, Yaum isim, maknanya saling melengkapi, raja atau pemilik hari. Nyambung mboten, Pak? Rusak mboten maknanya? Enggak. Baik. Kemudian kita lihat kalau ini mudhaf ilaih, ini kita katakan mudhaf. Berarti dua-duanya adalah nakirah, mudhaf ilaih yang tersusun dari dua-duanya dari kosong dari alif lam. Kalau kosong dari alif lam itu lihat isim yang kedua. Apa cirinya? Bukan menunjukkan sifat. Tidak menunjukkan sifat. Kalau dua-duanya nakirah, kosong dari alif lam, maka lihat isim yang kedua tidak menunjukkan sifat. Di sini menunjukkan apa? Waktu. Nah, menunjukkan waktu. Maka di sini dia itu yaum, dia jadi mudhaf ilaih sekaligus jadi apa, Pak? Mudhaf. Itu tidak apa-apa, Pak. Jadi mudhaf ilaih sekaligus jadi mudhaf, karena mudhaf ini hanya sekedar makna yang tidak menentukan i'rab isim. Beda dengan mudhaf ilaih, dia yang menentukan i'rab isim. Maksudnya isim yang jadi mudhaf ilaih pasti i'rabnya majrur. Tapi isim yang jadi mudhaf belum tentu majrur terus, bisa rafa, bisa nasab. Ini mudhaf mudhaf, taib. Kemudian ini mudhafun ilaih sekaligus jadi mudhaf, ad-din jadi mudhafun ilaih. Maliki yaumiddin. Makanya di sini dia tidak ditanwin, padahal kosong dari alif lam. Seharusnya kalau kosong dari alif lam dia ditanwin malikin. Kok enggak ditanwin? Ya, itu ada sesuatu perlu dicurigai ini, Pak. Ini kok enggak ada alif lam, kok enggak ditanwin? Ada sesuatu gitu, Pak. Harus curiga ini. Ada apa? Oh, ternyata jadi mudhaf. Jadi mudhaf. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ya, jarang, Pak, jarang. Kita terpanjang ada alif lam. Nggih. Dan jangan terpaku ada alif lamnya, Pak, ya. Makrifat nggih. Makrifat. Silakan yang mau bertanya. Ini praktek yang pertama dan yang terakhir berarti. Maksudnya besok sudah nggak bahas mudhaf ilaih lagi. Malik itu karena terjadi sebagai mudhaf sehingga istilahnya kalau nggak ada harfu jar tapi langsung bisa majrur gitu ya. Karena posisinya sebagai begitu ya. Jadi badal bisa juga naat.
mensifati Rabbi Pak, atau Allah, mensifati Allah, sehingga situ apa namanya, sifatnya Allah ada naat ya, jadi naat ya. Rabb jadi naat atau apa kok naat? Badal ya, badal Rabb badal, Ar-Rahman juga badal, Ar-Rahim juga badal, Malik badal. Semuanya menggantikan kata Allah. Mubdal minhunya Allah. Allahnya majrur karena terletak setelah huruf jar, maka badalnya juga ikut jar. Dari sini bisa diambil pelajaran yang namanya badal bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu dan bisa dipisahkan dengan beberapa kata. Ada yang lain? Untuk insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas, dimulai dari mana ini Pak? Seharusnya kalau selesai ini membahas i'rab fi'il, tapi dulu sebelum memasuki atau ketika membahas isim yang dijarkan dengan huruf jar, apa itu? Dulu kita sampaikan ulang lagi gitu ya. Setuju kita ini? Setuju. Berarti kita kembali kepada nanti kaidah nahwu. Tidak kita ulang dari awal bagian pertama kitab Mukhtarat, itu kaidah shorof, enggak. Kita akan mengulangnya dari kaidah nahwu, pengertian nahwu, kemudian itu nanti terutama di pembahasan alamat-alamat i'rab itu yang terpenting dan itu harus dikuasai. Ya, insya Allah itu nanti kita akan mengulangnya dari situ. Itu halaman berapa itu Pak? 51. 55 insyaallah. Itu 55 tujuan pelajari ilmu nahwu, kemudian jumlah, sibul jumlah. Ya, kita murojaah dari situ aja nanti. Kau itu yang kita sampaikan, ikhwati fillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.